Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami kau ajar lewat Bunda Maria juga, bahwa Bunda Maria bersama para rasul menantikan Roh Kudus. Hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendampingi kita. Bantu kami untuk seperti Bunda Maria bersama para rasulnya, bersama umat jemaat menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, datangnya Roh Kudus. Betapa mulia, betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan kita itu. Dia tidak hanya memberikan putranya Yesus, tapi memberikan Roh Kudus yang membimbing, menuntun, menjaga, memelihara, dan membawa kita kepada pengenalan akan Bapa dan Putra. Inilah sesuatu hadiah yang tak terkirakan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekali lagi hadiah, gratis. Ya, karena itulah maka mungkin juga karena gratis itulah maka orang tidak peduli, tidak terlalu banyak penting perlunya Roh Kudus dan segala macam. Bisa jadi. Tapi ini mau menunjukkan kepada kita kegratisan Tuhan ini menunjukkan bahwa ini justru sesuatu yang penting, sesuatu yang mendasar, ya, sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Dan karena sangat penting maka ini dialah yang membimbing, menuntun, membawa kita dan menunjukkan kepada kita siapa Bapa itu, siapa Yesus itu, dan itulah yang disebut hidup kekal. Ketika kita mengenal, tahu siapa Yesus dan siapa Bapa, maka kita akan mengalami perjumpaan, mengalami relasi, mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan itulah kekekalan. Dengan mengalami perjumpaan dan dekat dengan Tuhan, maka kita, seperti kata Yesus, mendapatkan kehidupan kekal. Sekali lagi, kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Semoga dengan perayaan Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan, dan kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, budi kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan, siapa Yesus, siapa Bapa. Dan kita mendapatkan kebersatuan dengan Tuhan, kekuatan dan kedamaian. Dan itulah yang mau disampaikan Yesus kepada kita hari ini, bahwa pada hari komunikasi inilah Allah menyatakan dirinya kepada kita. Menyatakan, mengungkapkan siapa dia, siapa Bapa. Komunikasi, dialog. Dan itulah yang menjadi kelemahan dan keterbatasan kita ketika kita tidak berdialog dengan Tuhan. Ketika kita hanya diam dengan diri sendiri, maka kita tidak mengerti siapakah Tuhan kita itu, siapakah aku juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam komunikasi suami dan istri, betapa seringkali tidak ada komunikasi. Saling mengira-ira, saling menduga-duga, tapi tidak ada komunikasi kedalaman. Mungkin ada komunikasi, tapi komunikasi yang dangkal. Ya, itulah yang menjadi sesuatu yang kelemahan dasar bagi kita, adalah komunikasi yang dangkal dalam hidup kita. Ya. Padahal Tuhan telah membuka, menyatakan siapakah Yesus itu, siapakah dirinya, siapakah Bapa. Saudara, kalau Anda ingin hidup damai, tentram, mengalami kebersatuan dengan suami istri, orang tua dan anak, dan kita dengan Tuhan komunikasi, dialog apa adanya, inilah yang harus kita bangun, kita gali, kita dorong, supaya kita tahu mengungkapkan isi hati. Dengan mengungkapkan isi hati, Tuhan juga membuka, memberikan warna, memberikan rahmat kepada kita semua. Sekali lagi, mari kita terbuka, membuka diri apa adanya tentang diriku, dan tidak takut untuk menyatakan siapakah aku di hadapan Tuhan. Semoga Anda, saya, dan kita semua berani terbuka, berkomunikasi, berdialog, menyatakan diri apa yang menjadi kehendaknya, dan mendengarkan apa yang dinyatakan oleh orang lain. Dan itu akan membuat kita mengerti satu sama lain. Oh, itu toh maksudmu. Oh, itu toh maksudku. Lalu kita saling mengerti, memahami, dan saling bersatu satu sama lain. Semoga Anda dan saya dan kita semua berani berkomunikasi tanpa takut.
Karena Tuhan dengan terbuka dan membuka diri, kita akan disembuhkan, kita akan dibangkitkan, dan kita akan dimuliakan, dan kita akan menjadi lebih matang, lebih dewasa dalam hidup. Tuhan memberkati Anda semua, karena kasih-Nya yang melimpah bagi kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.